unifikasi interaksi. Jadi ahli fisika itu begitu, sebenarnya saya katakan tadi. Dari interaksi, ya cari-cari ada masalah di ruang atas dan ke bawah juga begitu. Mereka coba selalu mengeksplor, sifatnya eksploratif, tapi bukan eksploratif, juga menyatukan sesuatu. Selalu inginnya gitu, mencari dasar yang melandasi peristiwa-peristiwa yang berbeda. Itu memang adalah hakikat daripada bukan hanya fisika, semua sains gitu. Tapi fisika terutama is privilege to do that. Karena fisika itu memang sudah kawin dengan matematika, jadi mempunyai tools yang luar biasa yang memungkinkan hal itu. Nah, untuk ini saya sekedar hanya flash saja interaksi fundamental, bukan interaksi yang saya kasih tes tentang. Interaksi fundamental itu ada 4 macam, elektromagnetik, lemah, kuat, gravitasi. Hanya itu saja sejauh ini. Meskipun dengan penemuan partikel Higgs dan eksperimen baru, banyak orang yang mencoba mengusulkan adanya interaksi yang lain. Tapi sementara itu belum established dari saya. Nah, lalu berkaitan dengan ini, kita juga kemudian menemukan, saya nggak ikut menemukan ini, orang lain. Para ahli menemukan adanya simetri isospin lemah yang ditemukan dalam interaksi lemah. Nah, ini dikaitkan dengan kehadiran boson-boson gauge tadi itu yang saya katakan. Boson-boson gauge yang berkaitan dengan invarian total daripada gauge tertentu. Nah, ini ada bosonnya ada 3 macam. Nah, satu ini berkaitan dengan hipotesa. Ini sudah mulai agak abstrak dari ya saya hanya sepintas saja. Kemudian ada SU3 di sini, ini namanya simetri warna, warna dengan warna biasa ya. Ini berkaitan dengan quarks. Nah, ini mempunyai bosonnya itu 8 biji. Dalam bahasa Inggris itu boson-boson biji ini disebutnya sebagai perantara jadi antara 2 partikel yang berinteraksi. Jadi mereka harus berinteraksi karena ada carok di antaranya itu. Berikutnya, ini mungkin hampir terakhir. Jadi untuk menunjukkan itu saya mulai tunjukkan bahwa semula kita itu mengenai elektrostatik, magnetostatik. Elektrostatik kemudian dengan hukum-hukum alam yang ditemukan oleh Faraday, Ampere itu kemudian bisa dianalisis dengan alat matematik yang sangat indah yang tadi yang disebut oleh Pak Umar yang sangat indah bersama Nafri dan alat-alatnya. Ya, saya kalau punya waktu 5 menit saya jelaskan kenapa itu indah. Nah, ini menjadi kelima sudah luar biasa. Masa gejala elektromagnetik yang begitu di alam semesta itu selama dengan Bandung itu tidak dipengaruhi, itu semua tidak bisa keluar dari telapak sambudan kalau di dalam cerita sumber komputer ini nggak bisa keluar itu. Semua bisa dijelaskan, bisa diurutkan dengan gravitasi luar biasa. Benar-benar suatu unification gejala yang begitu luas. Dalam hanya 4 pesanan orang, apa itu tidak cukup indah? Tidak apa. Tapi memang sudah ditemukan. Nah, kemudian kita menemukan dalam eksperimen adanya proses-proses decay, perubahan. Ini menimbulkan satu model interaksi lemah. Ini kemudian digabung dengan bantuan gauge dan gauge yang namanya S-Newton yang menjadi model DWS. DWS itu singkatan dari nama orang. D itu Glasgow, V itu Weinberg, S itu salam untuk orang terpisah. Jadi ini terkenal sekali, mungkin ada yang baru juga. Ini namanya unifikasi interaksi elektromagnetik dengan bumi. Nah, sekarang dalam eksperimen dikenalkan adanya proses-proses lain. Yang lain sekali dari itu yang kemudian diketahui itu berkaitan dengan interaksi kuat. Zaman dulu ini namanya interaksi kuat adalah interaksi nuklir. Interaksi nuklir itu interaksi kuat. Ini digabung dengan bantuan teori gauge lokal yang menyangkut simetri ini, kemudian dia jadi satu
sekarang yang dikenal dengan model standar. Dan kemarin dengan ditemukannya partikel Higgs atau yang seringkali oleh orang awam di media introduksinya the Gauss particle, jadi partikel. Tapi pada orangnya nggak senang dengan mengikut ya, ada namanya partikel Higgs. Nah, ini model dulu dikatakan teori ini teori unified, ini grand unified. Tapi sekarang menganggap sekarang teori ada. Dan kemudian bisa ada lagi sekarang kalau disebut grand unified. Grand unified itu karena kita tadi lihat dari interaksi itu masih ada satunya ketinggalan kan, yaitu gravitasi. Kan saya namanya bergravitasi belum bisa sampai sekarang. Jadi saya kasih tanda dulu. Karena kuantisasi daripada medan gravitasi sampai hari ini pun masih merupakan rebutan orang-orang yang mau mendapatkan hadiah Nobel. Penutup mungkin ya, ngomong terakhir sekarang ya, 1 menit ini lah. Karena saya mengatakan metode aplikasi. Jadi ini adalah fisika. Di sini material ini semua, nggak ada material nggak bisa dengan sini. Jadi fisika material itu penting di sini. Dan di sini adalah ilmu-ilmu yang namanya inter atau multidisiplin. Dan yang di sini adalah teknologi aplikasinya. Jadi peran fisika itu bukan hanya sekedar memahami gejala alam, tapi fisika juga menyumbang pada dalam mengembangkan ilmu-ilmu pengetahuan yang ini apa namanya multidisiplin atau interdisiplin, juga dalam teknologi yang banyak yang sudah kita kenal. Sayang karena di Indonesia itu oleh publik, apalagi oleh pemerintah, oleh pejabat ini tidak dikenal. Pejabat lebih senang bicara tentang produk, ya kan, yang bisa dijual dan sebagainya. Tapi untuk bisa produk ini juga kalau tidak dilandasi dengan research yang kuat tidak bisa. Berikutnya rasanya masih ada satu, itu cuma itu saja. Ini memang teriakan saya yang sudah 25 tahun yang lalu saya berteriak-teriak begini. Tapi it did not bring the bell. Di alumni itu di mana-mana. Katakan research. The result of basic research today is the technology of tomorrow. Nah ini saya, bukan karangan saya. Ini diucapkan oleh seorang presidential science advisor di Amerika. Yang kebetulan saya lakukan ini dalam pidato beliau. Nah ini tentu belakangan ini yang saya tamat sebenarnya. Aplikasi tanpa dilalui dari sedimentasi cenderung bersifat data, yaitu tidak berdampak kalau ini tidak dipahami oleh banyak orang. Misalnya, publikasi nggak begitu penting, yang penting bikin prototipe barang. Itu nanti ya barang cuma itu saja ilmunya itu. Tidak akan. Sebaliknya, karena basic dari semiconductor dan solid state physics itu dampaknya sampai hari ini semua, termasuk ini handphone, semua itu tidak bisa lepas dari hasil research tahan semiconductor. Luar biasa. Kenapa yang begini luar biasa? Apa sih? Yang begitu indah bisa kelewatan itu. Gimana salahnya? Apa misalnya? Nah itu I can explain. Lalu saya terpaksa, saya juga menetapi. Tapi kalau basic research tidak memperdulikan soal aplikasi, maka nanti risetnya itu juga akan menjadi mandul. Jadi menjadi koleksi. Karena ada seorang yang baca, Acanya ngomong soal mandul dimasukkan sini. Saya bilang apa lagi istilahnya kayak gitu. Terima kasih saya kira ya. Saya di awal tadi menjanjikan ada door prize. Tentu door prize ini kita sedikit ada quiz. Jadi buat mahasiswa itu yang prioritas mendapat kesempatan pertama menjawab. Kalau benar kita berikan
bukunya Pak Cia. Oke, pertanyaan pertama. Apa yang membedakan antara ilmu-ilmu yang lain dengan ilmu fisika? Ada satu kata. Oh, ada yang ke pertama tunjuk jari. Ya Mbak, apa? Ya, universal. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Iya, tapi cepat yang itu Pak. Iya, cepat yang itu. Ya, ada cepat. Lalu tadi di tengah-tengah ini Pak Cia nyebut kalau kita mau ngukur itu kita harus ngasih apa? Oh, ini ada yang cepetin. Apa Mbak? Gangguan terhadap sistem. Oke, betul. Silakan nih biar Pak Cia yang ngasih ya. Sama plastik. Oke, terima kasih. Lalu ada satu lagi di kuis. Ayo, ini siapa yang cepet-cepetan ini? Dari kuliah ini semua tadi yang ditekankan itu adalah kerangka acuan. Lalu ada istilah yang beken untuk kerangka acuan itu apa? Oke. Apa Mas? Orto normal. Bukan. Mahasiswa. Ya Mas? Bukan. Apa lagi itu? Ini nama bekennya. Mahasiswa, ya Mas? Bukan juga. Kurang keren dong. Keren. Soalnya orang matematik kan lebih luas dari situ. Ya apa Mas? Hah? Belum, dekat. Yang belakang? Berapa? Ruang. Iya, representasi. Mari Mbak ke depan. Apa yang paling penting dalam perkembangan ilmu fisika? Dalam Ya, menurut saya yang paling penting dalam perkembangan ilmu fisika adalah teori City, Pak, ditambah dengan eksperimen. Oke, menurut Pak Cia betul, eksperimen. Ini bukunya Einstein. Nah, sekarang untuk undangan, tadi dikasih ada kupon, ada nomornya. Nah, kita pilih Pak Cia nomor berapa Pak yang favorit? Terserah Pak Cia, boleh 1 digit, boleh 2 digit. Yang penting nanti order magnitudenya Pak. 2 dan 5 saja, jadi ada angka 25. Oke, silakan Pak Ferry. Ini memang cocok untuk Pak Ferry. Dan nanti material-material kita yang baru itu juga punya landasan yang kuat. Gak apa-apa, ayo. Oke, Pak Cia tadi nyebut 25 dan 12. 12, yang 12, iya, enggak ini. Oke, sekarang Pak Cia mau menjelaskan 2512 itu apa artinya? saya kira kita semua, termasuk orang yang bukan orang fisika, pasti nama pesalin dari
Isaac Newton. Isaac Newton itu lahir pada tanggal 25 Agustus. Belum tuntas. Kenapa Pak C milih Pak Newton, Pak? Padahal ada Pak Maxwell, lalu ada yang lain. Rahasia. Sangat rahasia. Ingin buka sana. Karena rekan kita di sipil, Profesor Sahalim Salim, itu tanggal lahir yang sama. Jadi ternyata Pak C mencari degenerasi. Jadi selain tanggal lahir Pak C juga ada Profesor Basari. Oke. Terima kasih. Kita tutup acara sesi ini. Kita break sejenak. Saya serahkan kembali ke moderator, ke pembawa acara. Untuk Pak Cia, kita semuanya beri applause.